Terima kasih Bapak Ibu Mas Bagian dan sudah dibuka oleh Bapak Yudi. Jadi melanjutkan pendampingan individu jiwa bertemakan visi dan kapasitas perubahan penduduk negara pada tanggal 5 Oktober 2023. Untuk perkenalan tadi sampaikan jadi bahwa nanti dikoordinasi oleh Bapak PP, Bapak Yudi Bapak SMJD, kemudian Bapak Kepek, kemudian dari BPPT Bapak Yudi. Kemudian saya sendiri juga. Nah, sebenarnya acaranya ini ada 4 utama, yaitu pembukaan tadi sudah, kemudian nanti ada sambutan dari kepala sekolah, tapi dilakukan oleh dua siswa oleh ini, kemudian diberikan materi inti dari diskusi yang mengungkapkan adalah sebuah materi inti nanti yang dibahas adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat di sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian tujuan dari diskusi ini yaitu untuk mengevaluasi apakah visi sekolah sudah didorong tidak kepada murid atau belum, kemudian jika sudah berikan pada murid, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh waktu sekolah. Tapi jika belum, nanti akan dirumuskan kembali visi-visi sebelumnya nanti dikembangkan kembali visi yang sudah ada. Kemudian sebelum kita mulai, saya ada sebuah pantun untuk memulai acara ini. Pergi merantau ke dunia lebih menyenangkan naik kapal layar. Mari teman bertanding dia untuk menggali apa itu merdeka belajar. Siang ini terasa panas, emang jawab itu ya. Enaknya minum es kopi. Merdeka artinya senang dan bebas, senang belajar dan bebas berinovasi. Melihat peta harta karun, perasaan senang bersemai dalam diri. Peran guru hanya menuntun murid menuju prestasi sesuai dengan diri. Petani istirahat di sawah, melihat turus hamparan hijau padi. Biarlah jagung tumbuh jagung, jangan dipaksa jadi padi. 1, 2 ikan tuna berenang-renang di padi. Ingin pembelajaran bermakna, pusatkan pembelajaran padamu. Di bangsri, jangan duduk nyaman, pemandangan ladang dinikmati. Guru yang menjadi teladan pasti menanamkan budi pekerti. Jalan-jalan ke kebun binatang, naik ayla, di sana melihat burung cendrawasih. Sekian pantun dari Bu Ella, akhir kata ucapkan terima kasih. Pemikiran itu dari rata-rata kita bahas itu ada 5, pendidikan yang harus berpusat pada murid, kemudian pendidikan itu harus menunggu tadi dari situ di tahun, kemudian pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan mengarahkan budi pekerti, dan yang terakhir adalah pendidikan yang mampu memerdekakan anak. Pemikiran yang jadi wacana ini dianulir pada filosofi KHD pada tahun 1936, yaitu dasar-dasar pendidikan pada halaman 1 paragraf 4 yang menyatakan pendidikan harus memberi turunan sesuai kodrat anak sehingga anak mampu mencapai kebahagiaan sedikit-sedikitnya sehingga individu dan anggota masyarakat sebagai individu dan anggota masyarakat. Dari filosofi KHD tersebut kita dapat mengambil pemikiran-pemikiran yang kita ambil untuk diimplementasikan pada pendidikan kita. Yang pertama, filosofi pemikiran dari Mantara ini menjadi landasan utama di mana seorang guru harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat awal maupun kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, pendidikan mengarah tumbuh atau dibutuhnya kekuatan yang ada pada murid, memberi teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia merdeka yang mencapai kebahagiaan serta keselamatan dalam hidup. Kemudian yang keempat, pendidikan adalah tempat
benih-benih. Jadi bila ditanam benih, ditanam yang subur, diairi, kemudian dikasih cahayaan yang bagus, maka walaupun benih itu jelek pasti akan tumbuh dengan bagus. Dan sebaliknya juga walaupun benih itu bagus, tapi kalau disemai pada tanah yang tandus, kemudian pengairannya kurang, pencahayaannya juga kurang, walaupun benih itu bagus, maka akan sebaliknya dia tidak akan tumbuh secara maksimal. Yang terakhir dari pemikiran tadi, kita juga bisa mengambil bahwa setiap anak itu unik dan memiliki kemampuan yang beragam. Kita sebagai pendidik maupun guru harus paham dan memahami bagaimana perlakuan yang berbeda akan mereka berkembang sebagai pembelajar. Nah, karena pada hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang visi, kita harus tahu dulu apa sih visi itu. Visi dari KBBI, kita bisa memiliki visi itu adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Kemudian yang kedua adalah pandangan atau berwawasan ke depan. Kemudian seluruh rakyat mempunyai yang sama mengenai kedua belasan. Kemudian yang ketiga itu kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kejadian penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam hayalan. Jadi visi itu hanya masuk pada hayalan, belum pada apakah sudah terwujud atau belum. Jadi masih angan-angan atau impian. Yang terakhir adalah penglihatan pengamatan. Jadi dari hanya penglihatan saja. Dari visi tersebut kita ketahui, kekuatan visi itu adalah sebagai pengharapan atau doa kita. Jadi visi adalah gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang kita butuhkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nah, ini Bapak Ibu, kita ada kalimat penutupan yang nanti kita identifikasi bersama. Saya harap saya punya kertas, nanti Bapak Ibu dulu sahabat untuk mengisi kalimat penutupan yang ada di cerman. Sebelum kita membahas visi, saya ingin tahu apakah dari kalimat tentang ini impian atau keinginan Bapak Ibu guru dalam mewujudkan murid masa depan kita itu bagaimana? Nah, setiap pertanyaan nanti saya akan bagikan untuk nanti diisi satu pertanyaan, tetapi akan warnanya berbeda Bapak Ibu. Jadi bisa diisi sesuai dengan warna masing-masing apa yang diinginkan dulu. Boleh itu buat dicoret-coret. Nanti untuk pertanyaan pertama dulu kita isi, kita menentukan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu. Sudah mengikuti apa? Bisa menempelkan di ini ya. Silakan yang sudah bisa untuk menempelkan di kertas plano. Untuk pertanyaan nomor 1 dulu ya. Nanti kalau pertanyaan nomor 2 nanti saya bagi kertas lagi.
Silakan ditempel satu. Masak lagi, sing kecil. Sudah. Untuk pertanyaan pertama sudah semuanya menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kita percaya bahwa murid adalah barangkali itu ada bapak ibu ada anak-anak, kita percaya bahwa murid itu yang bagaimana, apakah muridnya itu kita malas semua, ataukah bodoh-bodoh semua, atau rajin-rajin, atau bagaimana? Ya. Atau yang tidak orang marah, kayak orang marah, ada orang marah, bukan pembelajaran yang gimana? Sambil saya baca jawaban itu, jadi pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang ada yang menjawab yang cerdas, kreatif dan berakhlak mulia, kemudian ada yang menjawab religius, berakhlak mulia, berwawasan luas, menguasai iptek, berkarakter dan berdaya saing. Kemudian kita memberikan murid yang cerdas, sopan dan berakhlak mulia, menarik juga. Kemudian ada yang menjawab kita memberikan murid-murid yang rajin, takwa dan semangat belajar. Kita percaya bahwa murid adalah baik dan bijaksana. Jawabannya sama ya. Kemudian murid yang
yang berkarakter mulia, ditanggungan dan berkarakter. Kemudian murid yang berakhlak mulia, baik dan pintar, yang mandiri, memberikan murid yang berkarya serta berinovasi. Jadi saya simpulkan bahwa dalam pertanyaan pertama ini berkarakter mulia, beriman dan bertakwa, kemudian cinta lingkungan, berinovasi, pintar, dan mandiri, cerdas, sopan, tetap berakhlak mulia. Kemudian lanjut ke nomor 2, saya bacakan dan saya simpulkan. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah kita ini dengan menjawab anak yang baik dan pintar. Ya, kemudian betul ya Bapak Ibu. Kemudian kita percaya dengan sifat semangat belajar dan takwa pada Allah dan semangat belajar. Kita percaya bahwa murid pada dasarnya mempunyai keunggulan yang perlu kita didik sesuai bakatnya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang baik dan pintar. Kemudian anak yang cerdas, punya berbagai potensi yang harus digali dan kemudian generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan. Baik, saya bisa simpulkan bahwa Bapak Ibu ini memberikan bahwa percaya bahwa murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda, mempunyai potensi yang bisa digali. Benar sekali Bapak Ibu, itu sesuai dengan filosofi tadi bahwa setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kerjasama, saling menghormati, kemudian mengutamakan kedisiplinan, dan dalam belajar waktu yang diutamakan adalah ibadah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang mengutamakan apa yang diminati siswa. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter pada anak didik. Yang selanjutnya mengutamakan kepentingan murid, kebutuhan murid sesuai perkembangan zaman. Lalu mementingkan kebersamaan antar sesama guru beserta murid sesuai yang harmonis. Lalu kepentingan murid pembentukan karakter. Saya bisa menyimpulkan bahwa di ketiga ini saling mengutamakan kerjasama, saling menghormati, itu berarti mengutamakan pendidikan karakter yang baik, kemudian religius karena mengutamakan ibadah sesuai dengan keunggulan dari sekolah kita yang lebih unggul di bidang agama atau keagamaannya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa individu yang memiliki banyak potensi anak yang baik dan pintar. Kita menyadari betul itu sekolah kita kemampuan anak jauh di bawah karena swasta. Dirinya dididik tidak hanya diajar sehingga dalam KPM murid sungguh. Individu yang memiliki banyak potensi, anak yang baik, pintar dan calon pemimpin. Murid yang sadar dengan wajib dalam menuntut ilmu atau pelajaran dan sukses, merasa mampu mengembangkan potensinya sebagai calon pemimpin, bermanfaat akan dari hasil kawan. Amin. Kemudian kita juga sadar bahwa pendidikan adalah hal yang utama. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah, ini adalah murid yang di sekolah kita, memang walaupun sekolah kita swasta, tapi kita yakin bahwa murid-murid tersebut bisa kita bimbing sesuai potensi masing-masing. Kita lanjut ke nomor 5. Pengalaman tentang kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi siswa yang luar biasa, menjadi siswa baik dan pintar, mendidik dan menjadikan murid anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian warga sekolah yakin pada akhirnya anak-anak bisa menjadi lebih baik dengan pendidikan yang ada, menjadikan murid jadi anak yang baik dan pintar, sangat mendukung sekali dari kompetensi yang ada, khususnya kurikulum merdeka bisa mencerdaskan membangun karakter yang baik, menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid, mencerdaskan dalam pelajaran yang betul dengan cita-cita yang diharapkan. Terus kita warga sekolah ini yakin bahwa kita bisa membawa untuk murid mencapai kebahagiaan atau cita-citanya. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa mendidik dan mengajar tapi kita akan berusaha memaksimalkan pendidik dan pengajaran yang terutama kita sebagai seorang pendidik.
Dari kalimat-kalimat tentang yang sudah dijawab Bapak Ibu guru, saya paham dan bisa menyimpulkan bahwa mimpi Bapak Ibu guru itu sangat mulia untuk membawa anak didik kita ke kehidupan yang lebih bermanfaat untuk mencapai kebahagiaannya. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita bisa mengidentifikasi ke visi sekolah kita apakah sudah sesuai dengan impian Bapak Ibu guru tadi, bahwa ini adalah visi sekolah kita, terciptanya insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berwawasan masa depan yang berakhlakul karimah dalam infak dan iptek. Nah, kita baca satu-satu belum. Jadi untuk terciptanya insan yang beriman tadi benar ya Bapak Ibu, sudah sesuai dengan impian Bapak Ibu atau belum tadi? Tadi ada yang menyatakan bahwa insan yang beriman sudah ada, bertakwa kepada Allah apakah ada? Ada. Ya, kemudian sudah sesuai, kemudian berwawasan masa depan apakah betul tadi impian Bapak Ibu sesuai masa depan? Sudah ada, karena tadi ada berwawasan global ya, ada. Kemudian berakhlakul karimah unggul, ada semua ya berakhlakul karimah, muridnya baik, kemudian muridnya rajin, religius dan sebagainya. Unggul dalam infak dan iptek. Infak adalah iman dan takwa, tadi sudah. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tadi sudah ada. Dari kata-kata berwawasan global bahasa iptek. Nah, dari visi sekolah itu tadi, apakah ada yang perlu diubah atau memang sudah sesuai? Atau mungkin ada penambahan? Apa yang mungkin Bapak Ibu inginkan? Oh, ini belum ada di visi sekolah. Apakah ada? Apakah sudah mencakup impian Bapak Ibu semua? Tadi untuk impiannya itu sudah ada semua sudah ada ya. Untuk benar dia sudah ada. Sudah saya tanyakan ke Ibu Suci, apakah sudah ada potensi impiannya di visinya? Sudah masuk tadi mencatat atau memimpikan siswa yang bagaimana Ibu? Berakhlak mulia, bertakwa, kreatif sudah ya, karena iptek itu juga mengasah kreativitasnya. Kalau Pak Muci sudah, kemudian Bu Eni sudah semuanya bisa tentang mampu daya saing, menguasai iptek dengan sesuai perkembangan zaman itu sudah ada di sekolah. Jadi sudah ada semua yang bilang. Kemudian kalau ini sudah ada semua ya Pak Iji. Pak Iji tadi memberikan supaya bagaimana Pak? Supaya berkoordinasi dengan Oke, saya ini dengan sama siswa. Ada yang tadi berubur, kemudian berwawasan masa depan. Kemudian kalau jadi sudah sesuai dengan intinya Bu? Sudah sesuai semuanya. Dari kita kreatif, iman, bertakwa, kerja, ada semua. Jadi karena sekolah itu ternyata sudah mencakup Bapak Ibu dulu. Jadi untuk saat ini kita tidak perlu ada merevisi karena sudah sesuai dengan Bapak impian Bapak Ibu dulu pada hari ini. Namun pada kemudian hari atau tahun depan atau pada perkembangan zaman kok ada perubahan impian seperti itu, impiannya sesuai perkembangan zaman. Nah itu nanti bisa kita sesuaikan dari Bapak Ibu. Ternyata visi sekolah tersebut saya juga punya impian Bapak Ibu. Nah visi guru penggerak saya yaitu membentuk generasi muda yang unggul dalam ilmu pengetahuan, karakter, religius dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara positif untuk masyarakat. Nah kalau untuk pandangan saya melihat ini sudah sesuai dengan visi sekolah ini saja. Mungkin lebih dijabarkan satu-satu. Kalau visi sekolah, infak dan iptek itu sudah mencakup semua. Kalau dari visi saya itu sudah mencakup, dengan saja saya jabarkan satu-satu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ada tidak? Oh tidak ada. Kita lanjutkan. Jadi setelah tadi kita identifikasi sekolah, nah
Dari impian Bapak itu tadi sudah sesuai, kemudian pengembangan program apa yang bisa dilakukan oleh sekolah kita untuk mewujudkan visi yang sudah ada tadi. Kira-kira apa? Hal ini tidak perlu dicatat, langsung saja ya Pak sepertinya ya. Langsung saja, mungkin Bapak Ibu ada yang mau mewakili menjawab. Mungkin Ibu Eni. Ya, boleh. Jadi, apakah visi tadi itu sudah berpihak pada murid? Sudah belum Ibu? Visi tadi, visi sekolah tadi, ya. Dan visi itu juga yang mengandung dan program yang ada di Jadi berpihak pada murid ya, karena tadi selain ada mengembangkan potensi murid sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi Bapak Ibu ingin sesuai dengan karakter masing-masing bahwa setiap siswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, program yang bisa dilakukan oleh kita itu apa? Kira-kira untuk yang sudah berjalan ini ya, untuk yang sudah berjalan ini sekolah kita kan sudah melakukan yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum itu tidak ekstrakurikuler itu kan tidak memaksa siswa untuk memilih ekstra yang mana. Jadi dia secara tidak langsung ingin mengembangkan potensinya dalam hal apa itu kita sudah mewadahi bahwa siswa kita ingin mengembangkan keilmuan mereka, kemampuan mereka dalam hal apa. Saya rasa itu sudah, namun mungkin ada saran atau mungkin pengembangan program apa yang sudah baik atau perlu diperbaiki lagi atau bagaimana. Mungkin Bapak Ibu bisa ada tambahan. Tadi visi yang sudah Ella buat, ya itu sudah sesuai dengan apa yang SMA Muhammadiyah terangkan. Menurut saya itu sudah melengkapi semua, tinggal bagaimana kita nanti bersama-sama kita kolaborasi untuk lebih menajamkan, sudah berjalan lebih menajamkan karena anak-anak kita itu kan anak-anak yang luar biasa, yang luar biasa perlu ekstra kerja keras, semakin berbandingan tangan untuk bisa memupuk karakter religiusnya. Saya sangat menyaksikan bahwa kita punya masjid itu bagi kami itu tuh mengajak anak-anak untuk berdoa bersama, bersama itu sebuah yang luar biasa. Banyak kita ada 3 perguruan, jadi mempunyai program berbeda-beda untuk berbagi, tapi pada perguruan hari ini kan jam segini kita ada kegiatan seperti. Jadi itu nanti kita bersama-sama, mari kita berkolaborasi untuk karakter-karakter yang religius, yang bekerja sama dan lain sebagainya, nanti lebih anak itu lebih muncul dengan sendirinya. Karena muncul dengan sendirinya itu perlu proses yang luar biasa. Jangan hati-hati. Kalau yang seperti ini maka kurikulum kita yang paling apakah siswa kita yang paling sangat memperdulikan siswa, bagaimana siswa itu perkembangannya tidak terganggu. Ketika ada siswa yang bolos itu langsung kamu ngapain, langsung bahkan ikuti ke rumahnya, segitunya beberapa guru di sekolah kami. Tidak, biasanya tidak saya saja, tapi semua kemudian. Tapi saya menyaksikan bahwa yang paling getol untuk melakukan hal itu adalah Pak Ketua. Oh ya bersama-sama, karena kita tanpa kolaborasi tidak ketemu jalan. Ya betul. Nah, maka dari itu Bu Eni adalah sebagai pionir guru penggerak, karena memang beliau adalah calon guru penggerak berapa Pak? 7. Dan iya. Dan iya, guru penggerak. Sudah gitu. Kalau saya masih calon. Baik, dari hal tersebut semua, visi yang sudah kita buat itu ada paradigma yang menjadi apresiatif. Nah, sebelum ini adalah sebagai tonggak utama agar visi itu bisa berjalan melalui perangkat perubahan. Perangkat perubahan yang saya buat adalah
pendidikan keluarga sepakat untuk meningkatkan kreativitas secara terbaik melalui kegiatan lingkungan dan kebersihan sekolah. Diharapkan dari perubahan tersebut dapat memberikan tatanan pendidikan dalam filosofi KHB yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam maupun kodrat zaman serta dapat menciptakan proses belajar manusia. Nah, dari hal tersebut semua ada tantangan atau pembahasan yang mungkin terjadi dalam mewujudkan visi tersebut. Kira-kira tantangannya apa, Bapak Ibu? Ada enggak tantangannya? Tadi kan Bu Eni sudah menunjukkan salah satu yang bahwa mungkin kita dalam luar biasa. Barangkali ada tantangan yang lebih spesifik lagi, Bu Eni bisa dijelaskan? Ada tantangannya. Tantangannya itu sangat luar biasa juga. Ya, karena kalau kita mengajar, misalkan saya, ayo kita anak naik ke masjid. Tapi kalau saya bergerak sendiri, itu paling apa ya? Karena saya kan di sini, ya guru di sini, guru tetap, tapi kami itu banyak kan guru terbang Pak. Jadi kadang hari ini ada di sini, kadang hari besok ada di sini. Nah, di kami terkadang yang saya rasakan, walaupun sebelumnya sudah ada pembagian tugas. Untuk ngopiain duha, untuk ngopiain duhur itu guru tiket atau guru yang pada saat itu masuk kelas. Tetapi kenyataannya itu berjalan itu paling 60%. Jadi selebihnya itu kadang itu mungkin beliau tidak lalai, tetapi karena anak-anaknya kita yang luar biasa untuk menjalankan Bapak Ibu yang saat itu ada untuk mendidik mereka melakukan pembiasaan karakter tersebut. Jadi tantangannya itu konsisten dari saya sendiri karena saya tidak luput dari ya tadi karena saya juga tidak di sini sepenuhnya, jadi saya butuh kerjasama dengan yang lain. Nah itu mungkin komitmen kita sendiri dan Bapak Ibu guru ya, ayo kita anak ini kita dorong gitu kan. Karena tadi mungkin kendalanya memang anak kita tuh sekedar sekali, ayo jangan naik masjid, itu enggak seperti itu. Anak kita tuh mesti kita mudah Pak, kalau pandangan mungkin anaknya ini anak sedikit yang latar belakang yang berbeda-beda, banyak kan anak pesisir yang luar biasa punya karakter yang luar biasa. Saya mungkin dari kasar, dari susah untuk di itu. Tapi maksudnya kadang saya sendiri sebagai siswa itu bocor apa sih gitu, sampai cara sentuhan waktu saya CGB itu ketemu dengan teman-teman kita berkolaborasi menggendong anak yang seperti ini. Yuk kita coba sentuh, kita coba sambil didoakan seperti itu sudah saya lakukan semuanya. Sampai saya punya ini ada satu anak itu saya sampai pusing pas saya ini caranya anak ini menter, masa itu pas sekolah menter apa namanya wanita menter, saya menter terus ada yang ditaruh akhirnya terus Pak itu apa mungkin salah ya? Ya tapi kami juga apa yang lakukan itu dengan hati juga mengentaskan anak menjadi lebih baik kemampuannya, tetap nanti ujung-ujungnya pakai hati dan kasih sayang seperti itu. Ya, sekali Ibu bahwa untuk mewujudkan visi di sekolah kita yang sebuah yang semuanya yang serba minimalis itu memang perlu untuk perjuangan kami. Dan nah Bu Eni tadi menghadapi tantangan hambatan tadi untuk menjalankan visi kita dan sudah dijawab dia. Komitmen teman-teman sangat luar biasa. Mengajak komitmen teman-teman, kemudian selalu sabar. Diri sendiri terutama juga selalu ada hati yang sayang anak didiknya seperti itu. Next Pak. Nah paradigma seperti apa yang digunakan? Tadi kan sudah visi-misi, kemudian untuk mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna itu ada prosesnya Bapak Ibu. Nah, next paradigma untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat mewujudkan guru memiliki misi untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Demi merumuskan visi yang baik, maka guru harus memahami penerapan pendekatan dengan mempunyai siapa kita. Pendekatan ini berdasarkan kolaborasi dan berbasis kekuatan. Jadi kita itu sudah memiliki apa saja, nah itu adalah kekuatan dari sekolah kita. Nah, perumusan IA itu sendiri dimulai dari mengidentifikasi berbagai apa yang pernah ada di sekolah. Jadi tidak, kita itu kekurangan serba kekurangan. Jangan berpikir seperti itu, tapi kelebihan apa yang ada di sekolah kita. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dilakukan, menentukan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang baik dan melakukan kekuatan terhadap dengan tersebut dalam misi sekolah impian dan kerja pelajar. Setelah itu, dengan pendekatan yang lebih apresiatif dimulai dengan menyusun visi tadi, kemudian diturunkan
menjadi kata perubahan dengan tambahkan bagja. Sebentar, ya. Penjelasannya bagaimana mungkin yang mudah-mudahan kerja seperti saya itu jadi saya kesimpulan bahwa bagja itu adalah akronim dari kelima tahapan yang dari B buat pertanyaan, kemudian A adalah ambil pelajaran, B juga demikian, J jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Next Pak. Nah kita langsung, nah ini adalah bagja buat pertanyaan utama. Kita harus menggali apa saja kekuatan yang kita punya. Pertanyaannya adalah apakah siswa memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan sekolah sesuai dengan prasasti perubahan yang saya ajukan tadi, yaitu menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kreativitas serta karakter baik melalui kegiatan lingkungan dan kebersihan sekolah. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah mereka. Dan tindakannya melakukan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan, berkolaborasi dengan kepala sekolah, termasuk jawab tentang strategi yang efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesadaran siswa. Lanjut next Pak. Setelah dua pertanyaan utama kita gali, nah kita langsung ambil pelajaran apa saja untuk bisa mewujudkannya itu. Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana karakteristik dari lingkungan sekolah yang terjaga kebersihannya, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas dan kesadaran siswa terhadap pentingnya peduli terhadap lingkungan. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah melakukan survei dan mencari informasi mengenai karakteristik lingkungan sekolah yang terjaga kebersihannya dan nyaman. Kemudian siapa saja adalah tentunya semua warga sekolah dan sekolah-sekolah atau wali murid. Pak, gali mimpi. Nah di bagian gali mimpi ini bisa prakasa perubahan. Apabila mana prakasa perubahan ini telah terwujud, nanti ada gambaran atau masa-masa yang bisa digali yang masuk positif. Pertanyaan yang pertama adalah apa kebiasaan baru yang tercipta jika kreativitas siswa meningkat serta lingkungan sekolah bersih dan nyaman akhirnya terwujud. Yang kedua adalah bagaimana respon dari perasaan siswa, rekan guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lain ketika lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. Tindakannya yang bisa dilakukan yaitu mempertahankan lingkungan yang sudah bersih dan nyaman, membuat daftar kegiatan yang dirancang guna membiasakan kreativitas serta lingkungan sekolah yang bersih, melakukan observasi mengenai perasaan siswa dan warga sekolah tentang lingkungan yang bersih. Lanjut, yang keempat adalah jabarkan rencana. Jadi kita bisa mengikuti rencana langkah-langkah yang akan kita lakukan dan bisa segera kita lakukan. Yang pertama adalah apakah langkah-langkah yang mampu meningkatkan kreativitas dan kesadaran siswa terhadap peduli lingkungan yang bersih dan nyaman. Selanjutnya bagaimana tindakan nyata yang mampu dilakukan saat ini. Nah tindakannya adalah melakukan apresiasi terhadap perilaku baik yang sudah dipertahankan oleh anak sebagai role model. Kemudian mengarahkan siswa untuk membawa tempat bekal dan minum dari rumah sendiri sehingga ketika mereka jajan di samping itu bisa pakai tempat itu sehingga tidak ada plastik yang tambah menumpuk. Kemudian membiasakan gerakan lisa yaitu lihat sampah, ambil. Lalu mengamankan penyelenggaraan program zero waste atau sampah zero atau kosong dengan membuat loker atau kreasi peduli lingkungan dalam rangka mengurangi sampah plastik di sekolah. Nah seperti ini yang saya buat Bapak Ibu kira-kira untuk mengamankan program yang saya buat ini seperti itu. Ini sudah mulai berjalan dan saya jelaskan juga nanti berjalannya bagaimana. Lanjut dan Pak, nah ini atur eksekusi yang terakhir untuk kita sudah selesai kita atur eksekusinya. Siapa yang berperan dalam mewujudkan budaya yang bersih dan nyaman ini? Siapa yang terlibat dalam mengarahkan dan memantau budaya bersih dan kemudian lingkungan ini? Apa tindak lanjut jika tujuan sudah tercapai? Nah, tindakannya siapa saja yaitu tim koordinasi kreatif dan peduli lingkungan sekolah yang terutama dua kesiswaan dan wali kelas dan tentunya saya sendiri. Lanjut melakukan penanaman nilai yang berdasarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, bukti dan keberlanjutan dalam pengembangan lingkungan. Selalu melibatkan siswa maupun warga sekolah dalam kegiatan perawatan lingkungan dan saling mengingatkan bahwa menjaga kebersihan itu. Nah terakhir terima kasih. Mungkin Bapak
Jadi karena yang siap menghadapi tantangan global dan berkompetisi secara kompetitif untuk memperoleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan yang sudah diberikan, terutama bagi Bu Ella sebagai calon guru penggerak. Tadi intinya bahwa yang disampaikan sebenarnya kita dapat mengetahui bahwa prakarsa perubahan yang ada, kata kuncinya satu Bapak Ibu, gotong royong dan kolaborasi. Oke, apa yang disampaikan oleh Bu Kesiswaan tadi sudah jelas panjang kali lebar, apalagi apa yang ada di sekolah. Saya yakin bahwa sekolah itu semua sama Bapak Ibu. Apalagi sekarang model zonasi, cuma kesempatannya aja. Dan itu saya yakin dari semua sekolah pasti siswanya juga sama. Oleh karena itu baik negeri maupun swasta dalam hal ini no problem. Makanya calon guru penggerak baik itu negeri swasta sama. Dari Bu Aininya di situ, Pak Ade sudah disampaikan Bu Ella dengan jelas bahwa apa yang sudah disampaikan terutama prinsip prakarsa dan sebenarnya tadi juga disampaikan itu sudah ada di sekolah dan perlu mengembangkan. Alhamdulillah. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya prakarsa program yang saya yakin Bapak Ibu tentunya menanggapi secara positif terkait dengan hal ini, sehingga nanti untuk anak atau anak didik kita terutama murid yang ada di sini tentunya lebih banyak ada perubahan terkait dengan visi yang disampaikan oleh beliau Ibu Ella sebagai gubernur. Saya kira itu yang perlu kita refleksikan hari ini, yaitu tadi Bapak Ibu kolaborasi sekali lagi. Kalau beliau sendiri yang mengerjakan tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu warga sekolah, saya yakin apa yang disampaikan oleh Bu Ella hanya visi belaka. Tapi saya yakin Bapak Ibu mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Ella sebagai calon guru penggerak. Apalagi Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi kalimat penumpang tadi dan jawabannya luar biasa. Terima kasih untuk Bu Ella dan Bapak Ibu. Mungkin dalam hal ini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena nanti saya dan beliau maaf dan nanti saya berikan dengan refleksi dengan Bu Ella terkait dengan kelanjutan dan visi prakarsa. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.